Halo hai anak kreatif dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Bu Guru, Bu Purwanti Setiawati di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Ruang Siar Guru. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Nah, bagaimana kabar anak kreatif hari ini? Bu Guru harap anak kreatif selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Semangat ya? Mana semangatmu? Ini semangatku. Nah, untuk menambah semangat belajar kita hari ini, seperti biasa, mari kita tepuk semangat terlebih dahulu. Seperti yang video sebelumnya ya. Oke, ikuti gerakan Bu Guru. Boleh berdiri dulu? Yuk, berdiri yuk. Nah, siap-siap ya. 1, 2, 3. Ikuti gerakan Bu Guru. Dang, 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 dang. Ding, 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 ding. Dung, 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 dung. Semangat. Oke, sudah tambah semangatnya. Mari kita bersiap untuk mengikuti pelajaran. Nah, anak kreatif, pada hari ini kita akan belajar tentang adaptasi pada hewan. Nah, materi ini terdapat dalam tema 2, subtema 2. Sesuai dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3. Nah, kompetensi dasar 3.3 adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan 4.3 adalah menyajikan karya tentang cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya sebagai hasil penelusuran berbagai sumber. Nah, sudah siap anak kreatif semua? Oke, siapkan buku tulis dan alat tulis kalian. Kita bersiap belajar bersama tentang adaptasi pada hewan. Oke, let's go. Nah, anak kreatif, pada video sebelumnya, anak kreatif telah mempelajari tentang adaptasi pada makhluk hidup dengan Bu Yuni. Nah, sudah lihat apa belum? Pastinya sudah dong. Nah, bagi yang belum, anak-anak bisa melihat video adaptasi pada makhluk hidup oleh Ibu Yuni. Cari ya dan lihat. Nah, untuk hari ini kita fokus pada adaptasi pada hewan. Nah, tentang pengertian dan macam-macam adaptasi sudah dibahas pada video sebelumnya. Nah, untuk mengingat, adaptasi pada hewan ada 3. Ada 3 ya anak-anak ya. Nah, adaptasi apa saja? Yang pertama, adaptasi morfologi. Yang kedua, adaptasi fisiologi. Yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Nah, mari kita pelajari satu persatu. Mulai dari yang pertama, yaitu adaptasi morfologi. Apa itu adaptasi morfologi? Ayo, siapa yang tahu? Oke, adaptasi morfologi adalah bentuk penyesuaian tubuh hewan bisa berupa bentuk gigi, bentuk paruh, bentuk kaki burung, kemudian juga berasal dari alat geraknya. Nah, kita mulai dari bentuk paruh burung. Anak kreatif tentu telah banyak melihat aneka macam jenis burung. Nah, kalau kita amati, bentuk paruh burung yang satu dengan yang lainnya tentu berbeda-beda. Hal ini dikarenakan karena jenis makanannya juga berbeda, sehingga mengakibatkan bentuk paruh burung tersebut menyesuaikan dengan jenis makanannya. Nah, berikut Bu Guru beri contoh yang pertama, yaitu paruh burung elang. Yuk, kita perhatikan lebih dekat, perhatikan lebih teliti bentuk paruh pada burung elang. Nah, setelah kita amati bentuk paruh pada burung elang, bentuknya runcing dan rahang yang atas, paruh bagian atas itu agak melengkung ke bawah. Runcing
dan paruh bagian atas agak melengkung ke bawah. Hal ini dikarenakan paruh burung elang digunakan untuk mencabik mangsa yang berupa daging. Nah, kemudian yang kedua yaitu, nah ini gambar apa ya anak-anak ya? Paruh apa? Oke, paruh burung pelikan. Kita amati lagi lebih dekat, kita amati lebih cermat. Bentuk paruhnya bagaimana? Bentuk paruh burung pelikan memiliki paruh yang panjang, lebar, dan memiliki kantung. Hal ini dikarenakan pelikan jenis makanannya adalah ikan, gitu ya. Nah, yang ketiga, nah, paruh burung apakah ini? Kita lihat. Ya, betul. Paruh burung kolibri. Nah, anak kreatif bisa melihat paruh burung kolibri berbeda dengan paruh burung elang, berbeda dengan paruh burung pelikan. Karena paruh burung kolibri ini cenderung kecil, runcing, panjang. Nah, kecil, runcing, panjang. Hal ini dikarenakan paruh burung kolibri digunakan untuk menghisap nektar, gitu ya, karena makanannya berupa nektar. Itu. Nah, yang kemudian yang terakhir adalah paruh burung pipit. Nah, untuk burung pipit tentu anak kreatif sudah sering melihat burung pipit, karena burung pipit kan banyak terdapat di sawah-sawah. Ya, paruh burung pipit bagaimana bentuknya? Paruhnya berbentuk kecil, kemudian pendek dan tebal. Pendek, kemudian tebal dan runcing. Ya, karena burung pipit paruhnya digunakan untuk memecah biji-bijian, gitu ya. Nah, untuk paruh burung sudah paham anak-anak? Paruh burung tadi sudah kita pelajari bersama-sama. Nah, setelah paham, kita lanjut pada bentuk-bentuk kaki. Bentuk-bentuk kaki burung pun berbeda-beda. Nah, kita pelajari ya. Oke. Bentuk kaki burung yang pertama, di sini Bu Guru menyajikan elang. Kaki burung elang ini memiliki bentuk yang pendek dan cakarnya memiliki cakar yang tajam karena digunakan untuk mencengkeram mangsa. Karena mangsanya kan hewan lain gitu, predator kan. Kemudian yang kedua, bentuk kaki bebek. Anak kreatif pasti sudah sering melihat hewan bebek dan mungkin sudah tahu kalau kaki bebek di sela-sela jarinya ini terdapat selaput. Jadi kaki bebek berselaput karena berfungsi untuk membantu berenang dan membantu berjalan di tanah yang berlumpur agar tidak terperosok. Kemudian kaki burung yang ketiga adalah di sini kaki burung pipit. Sesuai dengan bentuk tubuhnya yang kecil, kakinya pun kecil. Dan kalau kita amati, 3 jarinya di depan, jadi yang di depan itu 3 jari, yang di belakang 1 jari. Karena ini disesuaikan dengan tempat hidup burung pipit yang suka hinggap di pohon yang satu dan ke pohon yang lain. Jadi bentuk kakinya kecil, 3 jari di depan dan 1 jari di belakang karena digunakan untuk hinggap atau bertengger di pohon. Gitu. Yang keempat adalah kaki burung pelatuk. Kaki burung pelatuk, bentuk kakinya tentu berbeda dengan yang tadi disebutkan di awal. Ada bebek, ada burung pipit, ada burung elang. Nah, ini sangat berbeda. Karena burung pelatuk ini suka memanjat pohon, maka bentuk kakinya disesuaikan dengan kebiasaan memanjat pohon tersebut. Yaitu 2
dua jarinya di depan, dua jari di depan dan dua jari di belakang. Karena untuk memudahkan untuk memanjat pohon. Oke. Nah, tentang bentuk kaki pada hewan, sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, kita bersiap untuk mempelajari tentang bentuk-bentuk mulut serangga. Kita lanjut mempelajari bentuk-bentuk mulut serangga. Apakah sama ataukah beda? Serangga yang satu dengan serangga yang lain tentu memiliki bentuk mulut yang berbeda-beda pula. Sebagai contoh, ada yang bentuk mulutnya penggigit, ada yang bentuk mulutnya penusuk, ada yang bentuk mulutnya penjilat, ada juga yang penghisap. Nah, kita pelajari satu persatu. Siap ya? Nah, yang pertama adalah bentuk mulut penggigit. Mulut serangga yang bentuk mulutnya penggigit memiliki rahang atas dan rahang bawah yang kuat untuk menggigit. Sebagai contoh, ini terdapat pada hewan jangkrik dan belalang. Itu. Kemudian yang kedua adalah bentuk mulut penjilat. Bentuk mulut penjilat, ini bentuk mulutnya memiliki bibir untuk menjilat. Contohnya terdapat pada lebah madu dan juga terdapat pada lalat. Kemudian yang ketiga adalah bentuk mulut penusuk. Bentuk mulut penusuk ini memiliki mulut penusuk dan penghisap, dan rahangnya, ya, ciri-cirinya rahangnya itu runcing dan panjang. Rahangnya memiliki rahang yang runcing dan panjang karena untuk menusuk. Contohnya terdapat pada nyamuk. Oke ya. Kemudian yang keempat adalah tipe mulut penghisap. Tipe mulut penghisap ini memiliki mulut yang seperti mempunyai alat seperti belalai yang kecil dan panjang, juga dapat digulung. Jadi mulut penghisap ini alat penghisapnya itu seperti belalai panjang yang dapat digulung. Nah, ini dimiliki oleh hewan kupu-kupu. Nah, alat penghisap pada kupu-kupu ini kita sebut juga sebagai proboscis. Nah, anak kreatif untuk bentuk mulut serangga bisa dipahami ya? Sudah bisa? Oke, kalau sudah bisa, kita lanjut pada bentuk morfologi yang kedua, yaitu fisiologi. Oke, siap ya? Adaptasi fisiologi pada hewan. Fisiologi berasal dari kata Yunani yang berarti fungsi kerja organ atau alat tubuh. Fungsi kerja organ atau alat tubuh. Sedangkan adaptasi fisiologi berarti penyesuaian kerja organ tubuh terhadap kondisi lingkungan di mana makhluk hidup itu hidup. Nah, kemudian penyesuaian terhadap kerja organ ini merupakan hasil evolusi makhluk hidup yang berlangsung berjuta-juta tahun sebelumnya gitu. Nah, kemudian hewan dibedakan menjadi beberapa golongan kan, seperti yang kita tahu, ada hewan pemakan daging yang kita sebut sebagai karnivora, ada hewan pemakan tumbuhan yang kita sebut sebagai herbivora, ada hewan yang pemakan tumbuhan dan daging yang kita sebut sebagai omnivora. Nah, karena jenis makanannya itu berbeda-beda, maka ukuran dan panjang usus dan enzim-enzim yang dimilikinya pun akan berbeda-beda pula. Nah, jika pada herbivora ini dapat mencerna tumbuhan yang memiliki sel-sel berdinding keras, biasanya hewan herbivora ini memiliki usus yang lebih panjang daripada hewan karnivora. Nah, sekarang kita pelajari contoh-contoh hewan yang mengalami atau adaptasi fisiologi. Yang pertama adalah seperti yang kita lihat ini. Coba perhatikan gambar apa anak-anak? Oke, ini adalah gambar unta. Unta seperti yang kita tahu ini dapat menyimpan cadangan air di dalam kantung
di punuknya. Karena unta ini hidupnya di tempat kering atau di gurun gitu ya. Kemudian yang kedua kita lihat ini hewan apa anak-anak? Iya, ikan. Nah, sekarang kita bandingkan antara ikan air tawar dan ikan air laut. Ikan yang hidup di laut akan mengeluarkan urin yang lebih sedikit dan pekat jika dibandingkan dengan ikan yang hidup di air tawar. Nah, ini juga bentuk adaptasi fisiologi. Kemudian yang ketiga, contoh adaptasi fisiologi yang ketiga, ini adalah pada apa ya ini? Oke, ini adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan yang tajam pada malam hari, sehingga memudahkannya untuk mencari mangsa. Ini juga bentuk fisiologi. Nah, untuk adaptasi fisiologi, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pada adaptasi yang ketiga, yaitu adaptasi tingkah laku. Oke, siap ya? Adaptasi tingkah laku adalah penyesuaian terhadap lingkungan dengan mengubah tingkah laku supaya dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya, dan adaptasi tingkah laku dapat berupa hasil belajar maupun insting atau naluri sejak lahir gitu. Nah, merupakan bentuk adaptasi dalam bentuk perilaku hewan untuk melindungi diri serta mempertahankan hidupnya. Sebagai contoh yang pertama, anak-anak perhatikan gambar berikut. Gambar apa ya ini? Gambar rayap. Nah, anak-anak kalau memperhatikan rayap yang baru menetas, itu ternyata suka menjilati dubur induknya atau rayap dewasa. Kenapa seperti itu? Karena rayap yang baru menetas ini ingin mendapatkan bakteri flagellata yang nantinya dapat untuk memudahkan mencerna kayu. Nah, seperti itu. Kemudian contoh adaptasi tingkah laku yang kedua itu pada hewan lumba-lumba dan paus. Hewan lumba-lumba dan paus ini sering muncul ke permukaan air untuk menghirup oksigen karena untuk mengambil udara sebanyak-banyaknya sehingga paru-parunya penuh. Nah, hewan air, jenis ikan kok bernafas dengan paru-paru? Nah, apakah lumba-lumba dan paus ini termasuk mamalia? Iya, paus dan lumba-lumba termasuk dalam golongan mamalia. Oke ya. Kita lanjut contoh adaptasi tingkah laku yang ketiga, yaitu terdapat pada ikan buntal. Ikan buntal ini akan mengembangkan badannya bila terancam gitu. Nah, tingkah laku ini maka digolongkan dalam adaptasi tingkah laku. Kemudian yang keempat, ini terjadi pada hewan terenggiling. Coba kita amati gambarnya. Terenggiling ini akan menggulungkan tubuhnya seperti bola apabila dalam keadaan terancam. Nah, perilaku terenggiling ini dapat digolongkan sebagai adaptasi tingkah laku. Oke, nah tentang adaptasi tingkah laku, sudah bisa dipahami apa belum? Oke, anak kreatif pasti bisa. Oke, sebelum Bu Guru undur diri, Bu Guru ingin memberikan tugas kepada peserta didik untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak didik semua dalam memahami pelajaran kita hari ini. Tugasnya mudah anak kreatif. Nah, perhatikan di sini Bu Guru punya tabel. Nah, nanti anak didik membuat tabel ini di buku tulis, kemudian diisi mulai dari nama hewan, kemudian bentuk adaptasinya, lalu ditulis juga fungsi atau tujuan adaptasinya. Nah, semakin banyak anak kreatif menuliskan hewan-hewan yang kalian sudah pelajari hari ini, maka nilainya akan semakin bagus. Nanti hasilnya silakan anak kreatif kirimkan kepada guru masing-masing untuk mendapatkan penilaian. Begitu ya. Nah,
Sebelum Bu Perwanti undur diri, Bu Guru ada pesan untuk anak kreatif semua. Nah, karena saat ini kita masih dalam pandemi COVID-19, maka pesan Bu Guru yang pertama, jangan lupa anak kreatif semua jaga kesehatan. Caranya patuhi protokol kesehatan COVID-19, yaitu yang pertama, rajin cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, berolahraga secara teratur. Yang ketiga, apabila anak kreatif semua bepergian, jangan lupa menggunakan masker. Yang keempat, jangan lupa jaga jarak. Semoga kita selalu sehat. Amin ya, amin ya. Kemudian pesan Bu Guru juga yang kedua, apabila anak kreatif ingin menonton YouTube, jangan semaunya. Mintalah orang tua untuk mendampingi. Atau apabila ada Bu Guru dan Pak Guru di ruang siar guru. Jangan lupa kalau menonton YouTube, ruang siar guru, like, share, dan subscribe. Oke? Nah, anak kreatif juga bisa membunyikan loncengnya agar tidak tertinggal tayangan-tayangan menarik dari ruang siar guru. Nah, anak kreatif juga bisa memutar berulang-ulang video-video yang ada di ruang siar guru agar dapat semakin memahami materi yang ada di situ dan bisa semakin pintar. Nah, sekian dari Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.